Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ayat-ayat pilihan. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang surat Al-Anfal ayat 72 ya, yaitu mengenai kontrol diri. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membahas surat Al-Hujurat. Kita sudah baca berulang-ulang. Sekarang tinggal saya jelaskan isi kandungan daripada surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu yang memerintahkan tentang persaudaraan sesama mukmin. Sebelum saya jelaskan, nanti tentu kita akan baca dulu ya, dibaca dulu, nanti kita artikan, lalu kita jelaskan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembahasan kita, pembelajaran kita dimudahkan dan diberikan pemahaman, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya menghimbau dalam kondisi masih pandemi 19 ya, COVID-19 ini, kita untuk selalu menggalakkan gerakan yaitu 5M 1D. 5M sekarang ditambah 1D. 5M itu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan membatasi mobilitas, serta berdoa tentunya, karena usaha kita harus lahir batin. Usaha lahirnya dengan protokol kesehatan tersebut dan batinnya adalah dengan memohon berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dari pandemi ini dan pandemi ini akan segera berakhir, gitu ya, amin. Sehingga kondisi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat akan kembali normal seperti semula. Baiklah anak-anak sekalian, ini saya sudah menampilkan yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Saya baca dulu ya sebelum kita jelaskan. Silakan yang menyemak sambil mengikuti membaca boleh ya. Saya baca satu kali saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oke. Saya artikan ya, diartikan tiap potongannya dulu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun. Ikhwatun ini diartikan bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah, baina akhwaikum, antara kedua saudaramu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Saya ulangi. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara, fa aslihu, maka damaikanlah, baina akhwaikum, antara kedua saudaramu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat.
Nah, jadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan bahwa kita sesama umat Islam, kita sesama umat yang beriman itu adalah saudara. Saudara yang diikat dengan satu ikatan keimanan. Ya. Kita mempunyai satu prinsip hidup dalam agama. Tuhan kita sama. Ya. Nabi kita sama, kitab kita sama. Tujuan hidup kita juga sama. Ini menjadi satu ikatan yang kuat. Maka janganlah antara sesama orang beriman itu saling berselisih, saling bermusuhan. Harus menegakkan prinsip-prinsip persaudaraan, prinsip-prinsip kerukunan, dengan saling kasih sayang, dengan saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati, bersikapnya sopan, santun, lemah, lembut, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai berselisih, bercerai-berai. Ya. Nah, persaudaraan sesama muslim itu, ya, ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, diibaratkan seperti sebuah tubuh, di mana tubuh itu yang terdiri dari beberapa anggota badan, ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, anggota badan luar dan dalam, tidak saya sebutkan satu persatu. Ini mereka mempunyai fungsi masing-masing. Dan antara mereka tidak pernah saling iri, tapi menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi apabila salah satunya itu merasa sakit, maka yang akan merasa sakit itu seluruh tubuh. Jiwanya akan merasa sakit. Sebagai contoh, kalau matanya sakit, maka bukan mata saja yang merasa sakit, seluruhnya. Karena ini sudah membentuk satu kesatuan jiwa. Ya, satu kesatuan jiwa. Kalau tangannya sakit, yang merasa sakit semua seluruh tubuh itu. Dan begitu pun anggota badan yang lain. Maka ketika salah satu anggota badan itu sakit, maka di samping mereka semua merasa sakit, timbul rasa empati, rasa ingin membantu, ya, ingin mengatasi permasalahan sakit itu. Coba aja kalau kita berjalan, umpama berjalan kemudian kita kesandung, jempol kaki kita berdarah, cepat, maka secara otomatis anggota badan yang lain itu akan saling membantu, memberikan kasih sayang. Tangan tanpa diperintah pasti akan mengusap yang sakit. Mulut tanpa diperintah pasti dia sudah akan mengaduh dengan sendirinya. Kalau sudah merasa sakit, mata pun tanpa terasa meneteskan air mata karena kakinya yang sakit. Begitu. Persaudaraan sama muslim, persaudaraan sama mukmin itu harusnya seperti itu. Apabila ada saudara kita sesama mukmin itu mendapatkan satu kesulitan, mendapatkan satu musibah, kita yang lain itu harus merasa empati, bukan simpati, empati. Seolah-olah kita merasakan apa yang mereka umat Islam merasakan. Maka timbul ingin membantu, meringankan beban kesengsaraan itu tanpa diperintah. Nah, itulah ibaratnya. Jadi jangan sampai bercerai-berai. Dalam kehidupan ini kalau mempunyai satu fungsi sendiri-sendiri, itu memang sudah keadaannya seperti itu, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan saling iri, jangan saling tinggi. Kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Gitu ya. Nah, maka kalau terjadi perselisihan, kita itu berkewajiban untuk mendamaikan. Fa'aslihu baina akhwaikum. Didamaikan. Bahkan kita dilarang sesama mukmin itu berselisih, saling membenci lebih daripada 3 hari. Ya, tidak boleh maksimal 24 jam kali 3 hari sudah harus berbaikan. Jangan saling menganggap paling benar.
Maka di sini harus ditanamkan rasa saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Meminta maaf itu gampang, justru yang lebih susah itu memaafkan. Maka kalau untuk memaafkan itu perlu satu pengorbanan, gitu ya. Nah, itu yang harus kita tegakkan. Kalau orang Islam, orang yang beriman sudah seperti itu, maka akan tumbuh sebagai umat yang kuat. Kemudian dalam ayat ini ditutup dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Nah, orang yang menjaga hubungan baik, silaturahmi, saling rukun, itu adalah merupakan salah satu daripada bentuk implementasi sikap daripada orang yang bertakwa. Oke, itu kesimpulannya. Nah, kemudian biar lebih jelas ya, ini mungkin perlu saya tampilkan yang surat Al-Hujurat ayat 10. Nah ini. Nah di sini dijelaskan surat Al-Hujurat ayat 10 asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebabnya? Yaitu ketika Nabi Muhammad naik keledai, ya, didampingi oleh beberapa sahabatnya, pergi menuju rumah, yaitu rumahnya Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay itu adalah seorang munafik. Kemudian berkata Abdullah bin Ubay, "Enyahlah engkau dariku. Demi Allah, aku terganggu dengan keledaimu ini." Nah, ini bahasanya luar biasa menghinanya. Nah, kemudian ada seorang sahabat Ansor itu yang berasal dari Madinah ya, berkata menanggapi daripada ungkapan Abdullah bin Ubay itu. Ya. Dijawabnya gimana? Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau. Akhirnya saling mengejek, saling menghina. Nah, timbullah amarah daripada anak buahnya Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan, timbullah persengketaan, sampai berkelahi dengan saling memukul dengan pelepah kurma, sandal dan sebagainya, bertengkarlah di situ. Maka dari situ kemudian turunlah ayat ini agar saling menjaga persaudaraan, ya, agar mereka saling persaudaraan, tidak boleh bertengkar. Oke. Kemudian juga ada asbabun nuzul yang lain yang menjelaskan bahwa ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Yang tadi saya sampaikan, turun ya. Ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, dan kemudian inilah isinya. Tadi asbabun nuzulnya, ini isinya yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau dibuat poin-poin, antaranya seperti ini. Yang pertama, setiap orang yang beriman adalah saudara, ya. Sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, perbedaan latar belakang, bahasa, budaya, dan sebagainya. Jangan dibesar-besarkan perbedaan itu. Perbedaan adalah rahmat. Kemudian poin yang kedua, terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Jangan pandang bulu keadilan itu kepada setiap orang tanpa membedakan status, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat. Adil, tetap adil, sama saja. Ya, berikan haknya. Kemudian yang ketiga, bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh tadi yang saya sudah sampaikan tadi ya. Satu tubuh, kalau salah satunya merasa sakit, maka akan sakit semuanya. Timbulkan rasa empati di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan, ya. Kemudian terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Ini kalau dibuat poin-poin, tapi secara umum tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya sikap yang harus kita timbulkan dalam kehidupan bermasyarakat itu supaya kita saling menjaga diri, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, saling kasih sayang, ya, saling mencintai, saling menolong, saling membantu, saling menghormati, ya, lemah lembut dan sebagainya. Kita bersikap adil.
Oke, seperti itu eh, kesimpulannya ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita pada minggu depan akan membahas yaitu surat Al-Hujurat juga ayat 12 tentang prasangka baik. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.